Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Pelonggaran penggunaan masker di tempat umum menyebabkan omset penjualan menurun hingga 20%. Petugas Satpol PP Badung membongkar puluhan warung di Pantai Brawa, Tugu Benang, Kuta Utara. Kasus gigitan anjing meningkat di Jembrana, mewarnai SSJ Bali sepekan minggu ini. Petugas Satpol PP Badung membongkar puluhan warung di Pantai Brawa, Tugu Benang, Kuta Utara, Rabu lalu. Sebelum pembongkaran, petugas telah melakukan pendekatan kepada para pemilik warung. Tindakan ini dilakukan untuk menata sempadan pantai dari warung yang melanggar aturan. Mana pernah kita rapatkan dengan para pengusaha-pengusaha yang ada di pantai, di mana sudah tertuang secara jelas 15 Mei sebagai batas akhir mereka untuk melakukan pembongkaran. Hal itu sudah mereka tindak lanjuti. Ada beberapa yang belum selesai ya, dengan berbagai alasan, ada karena hari raya, kemudian ada tenaga yang tidak ada, kemudian juga keuangan yang tidak cukup ya, sehingga kita bersama dinas instansi lain dan dibantu oleh dinas PUPR meminjamkan loadernya untuk perlakuan pembersihan. Kenapa kalau kita biarkan artinya kita tidak lanjuti, kami khawatir ini akan seperti bangunan hantu, pemandangan tidak baik dan tidak akan ditindaklanjuti lagi. Kalau kita diamkan, suatu saat bisa dipergunakan lagi. Itu yang kita khawatirkan. Karena itu kami pada hari ini membersihkan sisa-sisa yang mana mereka sudah sepakat semua untuk membongkar. Upaya penataan sempadan Pantai Brawa akan terus dilakukan. Pantai Brawa selama ini ramai dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun asing. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Untuk mencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK, Dinas Pertanian Denpasar menyemprotkan disinfektan ke sejumlah kandang ternak hari Kamis kemarin. Penyemprotan antara lain dilakukan di kandang sapi kelompok ternak Sedana Sari, Padang Sambian. Penyemprotan disinfektan dilakukan merata di kandang, lingkungan kandang, dan pada ternak sapi. Petugas juga memantau kesehatan sapi dengan memeriksa mulut dan kuku. Terima kasih Pak, ada buat pihak dinas cepat tanggap dengan hal-hal yang belum sampai terjadi Pak, gitu sebenarnya. Dengan penyemprotan disinfektan ini kita sangat bersyukurlah. Sebelum ada gejala penyakit dari tanggulangi dulu, dicegah gitu sebenarnya Pak. Nah, saat ini langkah-langkah yang kita lakukan adalah melakukan dekontaminasi ya, berupa spraying dengan menggunakan disinfektan terhadap kandang-kandang ternak yang ada di Kota Denpasar. Demikian pula kita lakukan pemeriksaan secara klinis ya, dengan memeriksa daerah-daerah yang secara patognomis bisa menunjukkan gejala penyakit PMK. Hasilnya tadi tidak ada mengarah pada penyakit PMK. Kemudian di sisi lain juga kita lakukan pencegahan ini tentunya mengadakan pengawasan lalu lintas. Di samping itu juga melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi. Penyemprotan disinfektan dan pemeriksaan akan dilakukan pada seluruh ternak di Denpasar. Dinas Pertanian juga bekerja sama dengan polisi untuk mencegah penyebaran PMK. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.
Nyoman Merte, salah seorang peternak di Padang Sambian, Denpasar, rutin merawat sapinya di kandang kelompok ternak Sedana Sari. Merebaknya penyakit mulut dan kuku pada sapi di luar Bali sempat membuatnya khawatir. Namun dari pengalamannya beternak, ia yakin sapi Bali tidak terjangkit wabah tersebut. Dengan pakan memadai, menjaga kebersihan kandang, serta tidak masuknya ternak dari luar Bali, ia yakin sapi Bali akan tetap aman. Ya was-was juga Pak, kita kan nggak tahu ininya datangnya penularannya, kita tidak tahu dari kadang kan bisa orang yang bawa. Kalau binatang sapi kan tidak mungkin ada sapi baru masuk sini, nggak mungkin datang dia sini. Berarti masih yakin sehat Pak ya di sini Pak ya? Sekarang makin sehat Pak, sapinya semua sehat Pak, belum ada. Yang bikin Bapak yakin kalau sapi di Bali itu sehat apa sih Pak kira-kira Pak? Jadi kan ciri-cirinya ada mulutnya masih ini apa namanya berlendir, ada air-air di mulutnya, itu nafsu makannya dia masih lahap, dia makannya itu. Artinya kalau dia masih gitu. Kalau menurut Bapak mungkin nggak sapi di Bali tertular? Kalau Mungkin bisa aja, karena kan virusnya kan dibawa angin, mungkin bisa. Kalau penularan termasuk orang-orang kayaknya sulit kalau ini. Tapi dalam sejarahnya kalau ada penyakit menular pada ternak itu di Bali gimana Pak? Yang Bapak tahu? Saya tahu tuh belum pernah saya dengar kalau di Bali penularan. Bersama 24 orang lainnya di kelompok ternak Sedana Sari, Nyoman Merte memelihara 18 ekor sapi. Merebaknya wabah PMK di luar Bali hingga kini belum berpengaruh terhadap peternakan kelompok warga tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.